Oke, balik lagi sama gue, Bagus Zidan, dan kali ini gue lagi nggak ada di jalanan karena mungkin kalian bakal bosen banget ngeliat gue ada di jalanan terus, maksudnya di atas motor lagi, di atas motor lagi, dan di atas motor lagi. Tapi kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian apa ya? Lebih tepatnya menginformasikan ke kalian bahwa menjadi seorang motovlogger itu tidak membutuhkan biaya yang cukup banyak, tapi tetap membutuhkan biaya. Yang namanya ingin melakukan motovlogger, kalian itu membutuhkan beberapa alat, beberapa setup, yaitu seperti kamera, helm, dan sejenisnya lah. Dan kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian setup motovlogger di bawah 1 juta. Apa aja itu? Jadi sebenarnya gini, gue mau ngebagi ini menjadi 3 kategori, yaitu kategori head-on, kategori menengah, dan kategori yang penting jadi. Dan dari kategori head-on itu tuh kalian yang sudah pasti lah, dari kalimatnya pun kalian udah bisa tahu lah, head-on berarti kan kayak yang apa ya, berkelas lah ya. Jadi mungkin kalian menggunakan GoPro Hero 5, 6 dan sejenisnya, karena GoPro itu bakal ngasilin gambar yang sangat baik di kelas action cam. Tapi untuk kelas menengah dan yang penting jadi juga nggak bakal kalah baiknya kualitasnya dari GoPro, karena semua ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kalian melakukan vlog ketika ada di atas motor. Jadi kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian setup motovlogger di bawah 1 juta. Apa aja itu, dan kali ini gue ada alat-alatnya. Ini dia, di bawah 1 juta. Percaya atau enggak, tapi ini emang di bawah 1 juta. Kita lihat aja apa aja isinya. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini. Sebenarnya ini nggak benar-benar 1 juta sih aslinya, itu nggak benar-benar 1 juta. Tapi apa aja yang bisa kalian dapetin dari budget di bawah 1 juta? Ya karena ini benar-benar di bawah 1 juta, jadi pasti yang penting-pentingnya aja dalam aspek-aspek menjadi seorang motovlogger. Apa aja itu? Yang paling penting adalah kamera. Ini dia. Yang paling penting adalah kamera. Kenapa? Karena ya gimana kalian bisa menjadi seorang vlogger kalau kalian gak punya kamera? Minimal kalau misalkan kalian itu bukan motovlogger, kalian pasti memiliki handphone, dan handphone itu bisa dipergunakan sebagai kamera. Pokoknya apapun yang bisa merekam momen. Nah, dan kamera ini. Jadi yang sering gue pakai itu kamera ini, action cam ini. Action cam, Gcam internasional. Gue beli pas itu tuh dengan harga berapa ya? 650 ribu. 650 ribu gue beli second. Dan ini masih bagus banget barangnya. Pas barangnya datang ke rumah gue tuh, gue cek dan ternyata masih berjalan dengan normal semestinya, dan ini bagus banget. Gak tau gue beruntung atau enggak, tapi ini tuh barang di lensanya pun belum ada lecet sama sekali. Jadi gue bernasib baik ketika gue mau beli ini dia. Dan kalau Bipro ini tuh harganya pas gue cek terakhir itu berapa ya? Gue cek lagi. Ini dia. Gue cek itu harganya 550 ribu di Tokopedia. Tapi ini bukan punya gue, ini tuh punya om gue. Jadi gue dipinjemin sama dia, tapi jarang gue pakai karena kayaknya gue repot gitu kalau misalnya harus ada 2 kamera gitu. Emang sih bakal lebih bagus kalau kalian ada 1 kamera di windshield dan 1 kamera di helm. Tapi gue kayak sepertinya terlalu eye catching gitu. Kalau gue tuh biasanya kan gue nge-vlog itu bukan di jalanan-jalanan besar, gue di jalanan-jalanan kecil kan. Sejauh ini kalian kalau yang belum nonton video vlog-vlog gue, kalian bisa nonton di sini nih. Di sini apa di sini ya? Ya pokoknya di atas-atas sinilah yang ada tanda i-nya, kalian klik ya, habis kalian nonton untuk hasil-hasil kameranya. Lalu apa aja? Ini gue bisain dulu ya. Jadi ini yang sering gue pakai. Yang penting-penting itu helm. Kalian harus punya helm karena helm itu penting. Helm itu nggak masuk di sini ya. Jadi gue anggap kalian semua tuh punya helm karena kalian semua udah siap untuk menjadi seorang motovlogger, tapi belum punya alat buat mengabadikan momennya. Jadi gue anggap helm itu kalian udah punya lah. Oh iya nih, jadi tuh gue udah dapet ini sama casingnya gitu, casing silikon gitu. Tapi ini nggak gue pakai karena kayaknya bakal panas deh kalau gue pakai gitu. Dan sama ini tripodnya, tongsisnya, sama tongsisnya gitu. Dan itu juga jarang gue pakai karena gue jarang gini-gini gitu. Dan abis itu di sini ada apa aja? Ada mountingnya. Gue mountingnya itu dapat 1 set, tapi udah ada di bawah. 1 set itu gue beli harganya 40 ribuan, 35 ribuan ya. Tapi sama aja di sini juga ada juga, karena dari
ini tuh ternyata dia dapat satu box gini tuh, dapat paket komplitnya. Tapi gue nggak tahu harganya berapa, tapi kalau kameranya dong sih ini harga 550.000. 550.000 kalian udah dapet ini semua. Maksudnya udah dapet kameranya beserta kaos dan apalagi tuh. Oh ya, case-nya nih 550.000. Kita balik lagi ke sini dulu deh biar lebih teratur gitu. Jadi dapat mountingnya tuh seharga apa ya? Seharga 30.000 40.000-an. Nah, ya pokoknya ginilah banyak pokoknya mountingnya tuh. Tapi nggak ya sama J-hook dapat gak ya pasti? Gak dapat sih, J-hooknya itu punya ini dari sini. Aduh, wow. Iya, ini tuh B-Pro Alpha 5 B-Pro 5 Alpha Edition tapi bukan yang Mark 2S, bukan yang Mark 2S maupun Mark 2 Lite. Jadi ini yang B-Pro Alpha 5 Top, udah gitu aja. Harga 550.000 di Tokopedia, bisa kalian cek. Lalu udah, gue cuma dapat ini aja. Ini 650.000 tambah 40.000 berapa tuh? 690.000 ditambah. Dan ini nih, yang paling penting itu kalian itu harus ini punya mic ini. Nih, mod mic. Jadi tuh gue pas tuh nge-mod di daerah Pejaten. Dan itu gue tuh kan karena lagi kayak gini, jadi gue nggak kesono. Jadi tuh gue pakai Gojek ngirimnya. Iya. Nah, ini dan dapat mic-nya langsung. Dapat mic-nya tuh mereknya Tavware. Lumayan sih. Gue lumayan tahu maksudnya. Ini tuh ada baterainya juga. Maksudnya kayak mereka tuh kayak perusahaan yang jual alat-alat buat ini kayaknya deh. Kayaknya, gue juga nggak tahu. Dan itu dicolokin sini. Ini taruh di helm. Ini juga diselip-selipin aja ke helm. Dan udah, kalian ngomong dengan suaranya yang cukup jernih. Dan kalian juga bisa nonton hasilnya tuh di atas ini nih. Kalian bisa nonton di situ. Coba nonton aja. Dan Dah ini harganya berapa kalau buat nge-mod mic itu harganya 100 ribuan. 100 ribu. Jadi 750.000 tambah 40.000 790.000. Masih di bawah 800 ribu kan. Ya udah segitu aja sih. Kalau yang ini tuh karena ada sih sebenarnya. Gue tuh juga mau beli baterai cadangan nih. Gue beli 2 merek apa ya? Lupa lagi gue namanya. Oh ya, Kingma, merek Kingma. Itu tuh gue beli harganya 130.000. Jadi 130.000 tuh 2 baterai karena kan sebenarnya udah dapat 1 baterai lagi tuh dari si iCam-nya 1, cuman tuh kayak kentang gitu. Kalau buat menjadi seorang motovlogger tuh 1 baterai tuh kayak cepet habis gitu, kayak kurang gitu. Jadi gue beli lagi baterai cadangan dan ini adalah nih ya, adapter baterainya. Jadi tuh kalau ngecas tuh bisa sekali 2 gitu loh. Celuk. Jadi bisa sekali 2 ngecasnya. Jadi banyak gitu, kasih sekali jadi langsung 2 baterai. Dan gitu. Sebenarnya tuh gue sama beli SD card. Cuman gue nggak tahu pas itu tuh ori apa enggak. Pokoknya gue beli ngasal aja gitu. Yang penting ada harganya yang oke. Habis itu gue liat reviewnya juga oke. Ternyata pas gue cobain kurang gitu. Ada beberapa file yang korup gitu. Pas gue pertama kali coba, makanya tuh gue ganti. Akhirnya gue balik lagi ke ini. SD card gue yang lama banget. Ini pokoknya udah lama banget anjir. Dari zaman gue SMP. Sumpah ini dari zaman gue SMP ini kagak hancur-hancur SD card, dan mudah-mudahan panjang umur ya. Soalnya ini tuh banyak buat kenangan-kenangan, tapi udah gue backup semua ke laptop. Gue pas itu beli harganya bukan yang ini ya, ini tuh 16 GB. Yang gue beli tuh harganya 32 GB. Itu tuh harganya 55.000. Coba kalian tambahin. Tadi udah berapa? 790.000 ditambah 140.000 ditambah 55.000. Tambah 55.000 jadinya berapa? Wow, susah nih ya. Nah, jadinya segini. Pokoknya segitulah. Tapi kalau yang penting-pentingnya tuh ya nggak pakai baterai pun. Kalau misalnya kalian mau, maksudnya nggak pakai ekstra baterai pun. Kalau misalnya kalian emang cuma yang deket-deket aja gitu, ya cukup sih. Ini tuh baterainya lumayan tahan lama gitu. Kayak berapa ya? Sekitar 1 jam mungkin bisa kali ya. 1 jaman. 1 jaman dapet lah. Kalau misalkan buat yang biasa-biasa aja ya,
Maksudnya nggak nyalain wifi gitu, karena emang nggak perlu wifi-nya dinyalain tuh buat apa gitu kan. Justru yang bikin baterainya awet itu ada sih satu hal, yaitu nih, dia tuh nggak pakai LCD, nggak kayak ini tuh pakai LCD. Jadi ini tuh baterainya bakal lebih boros lagi coy. Ini gue taruh sini, nah ini gue taruh di motor NMAX gue di windshieldnya. Ini baterainya penuh, yang ini memory cardnya kocak, korup. Jadi apes gue hari itu, hari pertama gue ngevlog itu gue sempet ngedown, kayak anjir kok bisa gitu. Ini pembukaan yang cukup buruk, tapi kesini-sini ya udah mulai alhamdulillah. Ternyata gue masalahnya di SD card. Jadi beli SD card yang ori 55.000 itu sebenarnya dari harganya pun kalian udah tahu. Jadi ya segini, ini tuh di bawah 1 juta. Menurut kalian worth it atau enggak? Gue sebenarnya mau ngasih tauin juga helmnya tuh, tapi helmnya tuh di bawah, gue mager gitu kalau buat turun. Jadi ya segini aja, ini tuh di bawah 1 juta. Dan kalau untuk ini kan lebih murah. Mungkin kalian bisa lebih hemat 100.000, karena di sini tuh harganya 550.000 dapat baru. Bayangin, dapat baru 550.000. Iya gak sih? Iya bener, di Tokopedia itu 550.000 dapat baru, sedangkan ini 650.000 dapat second. Jadi pas kayaknya sih ini juga worth it deh. Lu bisa dapat harga yang lebih terjangkau, hemat 100.000 tuh 100.000 ya kalian bisa buat beli SD card. Jangan kayak gua, pokoknya jangan. Belajar dari gua. Ini ya pokoknya ini lu bisa lebih hemat berapa? 100.000. Tapi belum sama. Enggak deh, udah sama ini. Udah sama apa? Nih. Udah sama di mod. Jadi ya, segitu aja. Menurut kalian worth it atau enggak? Itu ada di tangan kalian. Kalau kalian punya budget yang terbatas, ya gue saranin beli yang ini. Tapi kalau kalian kalau kalian punya budget yang lebih terbatas lagi, kalian bisa beli yang ini, paket yang ini. Sebenarnya ini juga harganya variasi ya, yang secondnya. Tapi kalau kalian bisa nemuin yang lebih murah, gue pasti nemu di daerah Malang tuh 450.000 second. Tapi gue nggak tahu kualitasnya kayak gimana, jadi gue beli yang pasti-pasti aja. Ini gue dapet di Jakarta Timur, jadi masih satu region sama gue. Dan ini, kalau yang ini harganya mungkin sekitar 690.000-an ya, 690.000-an. Kalau yang ini harganya 790.000-an. Kalau misalkan kalian yang ini mau pakai ini, tapi gue nggak tahu ya harga baterai ini berapa, harga baterai cadangan itu berapa. Mungkin sama, mungkin gue nggak tahu. Harganya jadi 700.000-an. Oke, jadi kesimpulannya adalah ya ini semua tuh tergantung dari dana kalian. Kalau kalian bisa memenuhi kebutuhan perekaman kalian yang dengan kualitas paling tinggi, ya kalian bisa beli GoPro. Kalau kalian punya budget yang menengah, ya kalian bisa beli ini atau GoPro Hero 3. Yang GoPro Hero 3 tuh terakhir gue lihat harganya itu di kisaran 1,2 secondnya. Dan kalau kalian punya budget yang lebih ekonomis lagi, maksudnya lebih pengen yang di bawah lagi, ya kalian bisa beli ini dengan kualitas juga yang baik juga. Jadi ya semua tergantung dari pendanaan kalian. Kalian punyanya berapa, ya beli sesuai kebutuhan, beli sesuai itu. Tapi kalau kalian mau yang maksimal juga, kayaknya gak usah nabung-nabung dulu deh buat GoPro. Mendingan kalian yang ini dulu aja kalau kalian masih mau nyoba-nyoba. Ya kalian diantara dua ini aja. Ini juga ada worth it. Udah segitu aja. Gue Baguzi dan Pangestu. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. See you and goodbye. Oh iya, lupa. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu seputar ini. See you and goodbye.